Tuhan kita bisa mulai belajar kembali ya. Miss Lia berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap happy, tetap belajar dari rumah. Semangat terus walaupun kita masih belajar dari rumah ya nak. Yuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Fold your hands and close your eyes. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih boleh sehat, kuat, itu semua karena kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kiranya sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kepintaran, ketenangan, ketertiban, dan daya serap, daya ingat yang baik ya Tuhan, supaya setiap materi yang hari ini akan kami terima, boleh kami terima dengan baik. Memberkati kami semua, memberkati keluarga kami, dan memberkati Miss Lia. Kami siap mulai belajar, haleluya, amin. Nah oke kids, kita melanjutkan di buku tematik 1C, yaitu masih mengenai kegiatan di pagi hari ya. Kemarin kalian sudah belajar bahwa kegiatan di pagi hari itu banyak ya, seperti misalnya ada yang bangun tidur, mempersiapkan sarapan, mempersiapkan perlengkapan sekolah, membaca koran, dan sebagainya. Lalu juga kalian belajar mengenai Pancasila ya. Panca artinya 5, sila artinya dasar negara. Pancasila artinya 5 dasar negara. Oke, nah hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk kegiatan di pagi hari. Oke, sekarang buka di halaman 17, simak bukunya. Miss Lia akan bacakan sebuah puisi buat kalian. Judulnya Suasana Pagi. Pagi hari matahari mulai terbit, sinar dan hangatkan bumi. Pagi hari ayam berkokok, burung bernyanyi, bunga-bunga berseri. Sungguh indah suasana pagi hari. Nah, itu adalah sebuah puisi singkat mengenai suasana pagi hari ya. Jadi ketika pagi hari itu mataharinya mulai terbit, artinya mulai naik ke atas ya kan, untuk menyinari, menghangatkan bumi. Lalu pagi hari juga kita biasanya mendengar burung bernyanyi, berkicau ya, ayam berkokok, dan bunga-bunga berseri di pagi hari. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya nak, yang di bagian bawahnya kita skip saja, seperti karena tadi itu yang Miss Lia sampaikan ya. Di halaman 18 sayang, oke. Di halaman 18 ini nak, sebenarnya tugasnya hanya menyalin kembali puisi yang ada di depan. Nih yang ini ya. Jadi kita skip yang ini, khusus halaman 18 tidak usah dikerjakan, ini kita skip karena sama ya. Sekarang kita lanjut di halaman 19. Oke, boleh disimak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Suara ayam jantan berkokok, tanda pagi mulai menjelang. Matahari mulai terbit dari arah timur. Ingat, matahari terbit dari arah timur. Warnanya kekuningan. Oke, anak-anak listen dulu. Jadi kita itu punya 4 penjuru mata angin ya, utara, barat, timur, dan selatan. Nah, matahari itu terbit atau dia ingin bersinar, dia dari timur ya, dan terbenam di barat. Oke, jadi matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat ya nak. Jadi bukan dari timur terbitnya lalu terbenamnya di timur, enggak. Jadi terbitnya dari timur dan terbenam di barat. Oke. Nah, sekarang boleh disimak di bagian bawahnya. Di sini ada 2 buah gambar ya. Simak baik-baik, Miss Lia akan jelaskan. Gambar yang pertama ini adalah suasana pagi hari, dan gambar yang kedua adalah suasana malam hari. Kita mau cari apa sih perbedaannya di pagi hari dan malam hari? Coba ya disimak. Oke, kalau pagi hari bagaimana kondisi langitnya? Terang, betul. Kondisi langit terang di pagi hari, dan kondisi di malam hari langitnya gelap ya. Jadi kalau dari langit pagi hari itu cerah, terang, malam hari gelap ya. Lalu kalau pagi hari dia menerangi bumi itu benda langit apa nak? Ya, matahari ya. Pagi hari ada matahari, malam hari ada bulan dan bintang, betul. Oke, sudah ada 2 perbedaan. Yang pertama, langit pagi hari cerah dan ada matahari. Yang kedua, kalau dari malam langitnya gelap dan ada bulan dan bintang ya. Lalu selanjutnya lagi, pagi hari, coba lihat apa yang sedang dilakukan orang?
beraktivitas, betul. Tapi kalau malam hari apakah ada yang beraktivitas? Tidak ada ya. Jadi kalau pada pagi hari orang beraktivitas, kalau malam hari semua orang beristirahat ya. Lalu apalagi perbedaannya? Coba dilihat, disimak baik-baik. Apalagi ya? Oke, untuk sementara itu ya nak. Jadi ada 3 perbedaan sementara yang baru kalian pelajari, yaitu yang pertama dari kondisi langit. Kalau pagi hari dia cerah dan malam hari dia gelap. Lalu benda penerangnya. Kalau di pagi hari ada matahari, di malam hari ada bulan dan bintang. Lalu kegiatannya. Kalau di pagi hari semua orang beraktivitas, kalau di malam hari semua orang beristirahat. Oke? Ya. Sekarang kita lanjut buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya sayang ada sebuah teks bacaan mengenai pergi ke sekolah. Boleh simak bukunya, dengarkan baik-baik, Missy akan bacakan buat kalian. Pergi ke sekolah. Rumah Agi dan Bella berdekatan. Agi dan Bella ke sekolah bersama-sama. Agi dan Bella selalu bangun pagi. Agi dan Bella tidak pernah terlambat. Wah, coba lihat. Jadi saat itu Agi dan Bella ini rumahnya dekat. Jadi Agi sama Bella selalu berangkat sekolah bersama. Tapi hebatnya adalah mereka tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, kenapa? Karena mereka nggak mau ya. Jadi mereka selalu datang tepat waktu. That's why kenapa mereka bangun pagi. Nah, sekarang coba lihat di bawahnya. Ada sebuah gambar nih, ada seorang anak yang sedang berlari kan? Coba lihat nih ya. Oke, kita baca teks bacaannya, simak bukunya nak. Beno suka menonton televisi. Tadi malam tidak ada ayah dan ibu di rumah. Beno menonton televisi sampai larut malam. Pagi hari Beno terlambat bangun. Beno juga terlambat datang ke sekolah. Menurut kamu bagaimana sikapnya Beno? Iya, Beno memiliki sikap yang kurang terpuji atau tercela gitu ya. Beno memiliki sikap yang tercela. Kenapa? Padahal kalau malam hari itu waktunya orang beristirahat seperti tadi kita bilang ya nak. Jadi kalau orang beraktivitas itu ya pagi hari. Kalau malam hari sudah waktunya beristirahat. Nah, Beno curi-curi kesempatan. Nggak ada mama dan papa, aku mau nonton TV sampai malam. Ternyata dia nonton TV sampai malam, besok paginya kesiangan. Akhirnya seperti gambar ini deh nak, coba lihat. Dia lari-lari ke sekolah karena udah kesiangan. Berarti sikapnya Beno apa? Ketot ya, tercela, tidak baik dan tidak boleh ditiru ya nak. Oke, sekarang kita buka di halaman berikutnya. Oke, nah inilah yang Miss Lia kemarin menjelaskan ke kalian mengenai simbol Pancasila. Simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian ya nak. Simbol Pancasila. Di kelas murid-murid belajar. Pak Guru menerangkan Pancasila. Murid-murid mendengarkan dengan baik. Di dada Garuda terdapat lambang. Lambang atau simbol tersebut ada 5 simbol disebut Pancasila. Nah, coba lihat. Nih, kita langsung ke bagian bawah. Inilah simbol atau lambang ya sayang. Jadi bahasa bakunya adalah lambang Pancasila. Ini terdapat di dada burung Garuda. Ya, kenapa? Kenapa ada 5 Miss? Iya, karena Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar negara. Oke, sebelum Miss Lia lanjut lagi, Miss Lia ulang dulu. Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Oke. Lalu Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Lambangnya adalah rantai emas. Sila yang ketiga Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini lambangnya adalah kepala banteng. Dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, setiap lambang memiliki arti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya sayang.
Jadi untuk sekarang kalian harus menghafalkan isi Pancasila dan lambang Pancasila. Itu wajib. Kenapa? Karena kalian berwarga negarakan Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi kalian harus tahu Pancasila, harus hafal isinya, harus hafal lambangnya. Kalau ada orang bule tanya, misalnya, apa lambang sila kedua? Kalian nggak tahu jawab, malu dong ya. Masa warga negara Indonesia nggak tahu Pancasila, nggak tahu lambangnya, malu dong. Tapi padahal kita tinggal di Indonesia ya nak. Jadi Pancasila dan lambangnya, isinya dan lambangnya harus dihafalkan. Oke, kalau isi itu tulisannya sayang ya. Tapi kalau lambang itu adalah gambarnya ya. Oke, sekarang open next page. Nah, di next page di bagian paling atas ini sudah ada Pancasila ya nak. Ini yang tadi sudah Miss Lia bahas, jadi kita skip, kita langsung ke bagian bawah. Oke. Tugasnya kita adalah menarik garis. Menarik garis antara lambang dengan isi ya. Oke, kita mulai dari pertama. Dari dari isinya ya sayang, biar gampang cari lambangnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapakah itu? Ya, good. 2. Apakah lambangnya? Ya, rantai, tarik ke rantai set. Oke. Lalu yang kedua. Ini yang paling panjang ya sayang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo, sila keberapa ini? Ya, keempat. Apakah lambangnya tadi? Good, kepala banteng, tarik. Oke, 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa dia? Ya, kelima. Apa lambangnya nak? Betul, padi dan kapas, tarik. Hebat. Next, number 4. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila keberapakah dia? Yes, 1. Apa lambangnya? Star, bintang. Oke, tarik. Dan terakhir, Persatuan Indonesia. Sila keberapa? Ya, ketiga. Di mana lambangnya? Ya, pohon beringin. Oke. Nah, sekarang kita lanjut sayang. Kita lanjut ya. Di halaman sebelahnya di situ sudah ada lambang bilangan dan nama bilangan. Oke, simak baik-baik ya nak. Sekarang di halaman 23 sayang, coba simak, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Agi dan Bella jalan kaki ke sekolah. Agi dan Bella melewati taman bunga. Di taman tumbuh bunga berwarna-warni. Coba kamu hitung bunga merah dan bunga kuning. Nah, kita masuk ke dalam perhitungan ya sayang. Jadi kan kemarin di buku tematik 1A dan B kalian baru belajar perhitungan 1 sampai 10. Tapi sekarang kita akan mulai belajar berhitung dari 11 sampai 20 ya. Oke, lihat ya nak di buku kalian. Jadi 10 ya, ini 10. 10 bunga ini ditambah 1 berarti 11 ya. Miss Lia percaya kalian pasti sudah dapat pelajaran ini di TK. Lalu coba lihat 10 ditambah 2 sama dengan 12. Begitupun seterusnya nak. Jadi ini nanti kita belajar lebih lagi di buku-buku berikutnya, itu ada puluhan dan satuan. Nah, untuk sekarang jadi kalian berhitung, masih berhitung dari 11 sampai 20. Sekarang kita coba lanjut aja ke halaman berikutnya. Oke. Lihat sayang, di halaman berikutnya ini ya sudah ada. Nah, ini namanya nama bilangan nak. Apa itu Miss nama bilangan? Nama bilangan itu adalah penyebutan angka tapi dalam bentuk huruf, tulisan ya sayang. Contoh 10 ini nama bilangan SEPULUH. Ini namanya nama bilangan. Tapi jika dia sudah bentuknya angka itu namanya lambang bilangan. Coba disimak dulu baik-baik nak, dilihat dengan jelas. Nama bilangan adalah penyebutan untuk angka tapi ditulis dalam huruf, dalam kata ya, yaitu di eja ada SEPULUH. Ini namanya nama bilangan kalau dia bentuknya tulisan seperti ini ya. Tapi jika dia lambang itu sudah bentuknya angka. 10 berarti lambang bilangannya angka 1 dan 0. 11 lambang bilangannya 1 dan 1. Paham? Ya, jadi nama bilangan dalam bentuk tulisan huruf, lambang bilangan dalam bentuk tulisan angka. Nah, tugasnya kalian adalah easy banget. Ini sudah ada lambang bilangan dari 10 sampai 20 sayang. Tugas kalian adalah melanjutkan. Ini 10 terus sampai ini 11, ini 12, ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Oke, sekarang dikerjakan ya. Nah, sudah ya.
sekarang kita lanjut sayang di halaman sebelahnya. Di halaman sebelahnya adalah kita mau berhitung berapa jumlah kupu-kupu, lalu menulis lambang bilangannya dan nama bilangannya. Oke, mari kita kerjakan. Oke, simak ya. Yuk kita hitung dari yang pertama. Ini sudah 11 ya nak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti berapa? 12. Bikin di sini 12. Berarti ada angka 1 dan 2. Lalu tulis di sini 12. Oke. Selanjutnya kita hitung lagi. Jadi nak, ini supaya kalian tidak lelah berhitung. Ini kita sudah tahu ya nak, bagian paling atas ini adalah 10. Nih ya sayang, ini adalah 10. Sekarang kalian tinggal tambah 10 ditambah di bagian bawahnya ada berapa? 10 ditambah 3 berarti berapa? 10, 11, 12 dan 13. Betul, tulis di sini. 13 ada angka 1 dan 3. Lalu di sini 3 TIGA belas. Oke, next. Di atasnya 10 nah, ditambah 4. 1 2 3 4. Berarti berapa? 14. Betul, tulis di sini 1 dan 4. Lalu tulis di sini 14. Next. Di atasnya sudah 10 sayang, bawahnya berapa? 1 2 3 4 5. Berarti 15. Betul. Tulis di sini 15, angka 1 dan 5. Tulis di sebelahnya 5, LIMA belas. Oke. Next. Di atasnya 10 ya nak, di bawahnya 1 2 3 4 5 6. Berarti 16. Good. Tulis di sini angka 1 dan 6, lalu di sini 16. Oke, next. Di atasnya 10 nak, di bawahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 10 ditambah 7, 17. Hebat. Tulis di sini angka 1 dan 7. Lalu tulis 17. Oke, next. Di atasnya 10 nak, di bawahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 18. Ya, tulis di sini 1 dan 8. Di sininya 18. Oke, next. Di atasnya 10, di bawahnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 19. Tulis angka 1 dan 9. Di sini 19. Oke, the last one. Wah, jumlahnya sama nak, di atas dan di bawah. Berarti 10 ditambah 10 berapa? Iya, 20. Pintar. Tulis 2 dan 0. 20. Oke, kalau terlalu cepat boleh di pause ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya, halaman 26 kita skip sayang karena ini PJOK. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Simak bukunya, Miss Lia akan bacakan buat kalian. Tubuh sehat. Guru menerangkan pentingnya berolahraga. Berolahraga membuat tubuh menjadi sehat. Murid-murid jadi bersemangat karena sehat. Kebiasaan bangun pagi itu sehat. Jangan malas bangun pagi. Ayo, siapa yang malas bangun pagi? Jangan malas ya. Nah, sekarang kita akan memberikan tanda checklist untuk sikap yang baik pada pagi hari ya nak. Jadi yang tidak baik dibiarkan saja. Nomor 1, pagi hari malas bangun tidur karena mengantuk. Betul atau salah? Salah, dibiarkan saja. Yang kedua, pada pagi hari semangat bersiap ke sekolah. Betul atau salah? Checklist, good. Next, number 3, segera merapikan tempat tidur di pagi hari. Betul atau salah? Betul, checklist. Number 4, pada pagi hari tergesa-gesa sarapan pagi atau buru-buru. Betul atau salah? Salah. Next, the last one, menghirup udara pagi. Betul atau salah? Betul, checklist. Oke, berarti yang di checklist ada 3 ya nak. Oke, open next page. Kita akan selesai sebentar lagi. Oke, nah di next page ini ada sebuah lagu mengenai bangun pagi. Kita nyanyi dulu bersama ya. Siap ya? 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siapa rajin ke sekolah cari ilmu
sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Yeay. Nah, jadi lagunya tuh tentang bangun pagi. Jadi kita harus rajin ke sekolah pagi hari, nggak boleh terlambat. Dan ya, jadi kalau pagi hari nggak terlambat, suasana hati enak ya, nggak terlambat ke sekolah, sarapan nggak terburu-buru, itu keuntungan ketika kita bangun pagi. Tapi kalau bangunnya kesiangan bagaimana, Miss? Iya, udah sarapannya terburu-buru, mandinya nggak bersih, ke sekolah lari-lari keringatan. Nah, itu nggak bagus ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu bangun pagi, anak nggak terlambat bangun pagi, nggak terlambat bangun. Jadi ke sekolah, sarapan, semuanya berjalan dengan baik. Oke. Nah, sekarang yang ini kita skip aja ya sayang. Ini hanya melengkapi saja. Ini kita skip. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya di bagian paling bawah kita akan belajar menyusun menyusun kata. Ya, menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang baik. Oke, kita akan mulai dari kata yang paling tebal. Di pertama, di situ ada kata Dito, pagi bangun. Oke, berarti yang pertama yang tebal yang mana, Nak? Dito, betul, tulis Dito, lalu coret ya, Nak, biar nggak bingung. Dito, pagi bangun, betul nggak? Salah ya. Jadi Dito bangun, betul, tulis Dito bangun, bangunnya coret kalau udah. Pagi sini. Dito bangun pagi. Coret kalau sudah biar tidak lupa ya. Oke, next. Di situ ada kata pergi, ayah, kantor, ke. Apa yang paling tebal sayang? Ayah, betul. Tulis ayah, coret, pergi, good. Ayah pergi, coret ya, Nak. Ayah pergi ke, good. Kantor, hebat. Ayah pergi ke kantor, good. Next, number 3. Di situ ada kata pamit orang tua kepada Adi, ya. Oke, kata yang paling tebal adalah Adi, betul. Tulis di sini. Adi, apa, Nak? Pamit, good. Adi pamit, coret. Adi pamit kepada orang tua, hebat. Adi pamit kepada orang tua, dicoret semua kalau sudah ya. Oke, number 4. Di situ ada kata pagi sarapan. Apa ini, Nak? Pagi sarapan sehat itu. Berarti kata yang paling tebal pertama apa? Sarapan, tulis sarapan, coret ya, Nak, kalau sudah. Sarapan pagi, ya, sarapan pagi, coret. Itu, coret, sehat, coret. Sarapan pagi itu sehat. Oke, good. The last one, di situ ada kata matahari bersinar pagi terang. Gimana, Nak? Yang tebal apa? Ya, matahari. Tulis, Nak, matahari pagi, betul. Matahari pagi, coret. Bersinar terang, good. Matahari pagi bersinar terang, coret semua kalau sudah. Oke, good job. Nah, sekarang kita open next page. Ini adalah page terakhir di hari ini. Oke, di page terakhir tugas kita hanyalah melengkapi beberapa kalimat yang belum lengkap sesuai dengan jawaban yang ada di atas ya sayang. Oke, kita mulai menjawab. Nomor 1. Titik Agi sehat. Titik Agi sehat. Apa, Nak? Iya, tubuh. Tubuh Agi sehat. Tulis tubuh lalu sudah coret. Seret. Oke. Yang kedua, ke sekolah untuk mencari titik. Untuk mencari apa? Iya, betul. Mencari ilmu. Tulis di sini sayang, ilmu. Ke sekolah untuk mencari ilmu. Coret. Hap. Oke, next. Tubuh sehat, hati
Kalau tubuhnya sehat, hatinya gimana? Iya, betul, gembira. Good, tulis. Gembira, lalu coret, hap. Oke. Next. Number 4. Ya, apa itu? Bangun titik-titik sungguh senang. Apa tadi? Iya, pagi-pagi. Tulis di bawahnya sayang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Coret. Oke, the last one. Udara pagi itu apa? Bersih, betul, bersih. Udara pagi itu bersih. Oke. Sip. Sudah semua ya. Nah, selanjutnya di paling bawah terakhir nak, Miss Lia akan bacakan. Di situ ada Dino, ya, Dino yang sedang terburu-buru berangkat sekolah. Oke, simak bukunya ya. Dino mau cepat sampai di sekolah. Dino berjanji mau menjemput Agi. Dino berteriak saat pamit pada ayah dan ibu. Dino tidak sarapan. Bagaimana sikapmu? Bagaimana sikap Dino menurutmu? Menurut kalian bagaimana sikap Dino nak? Dia janjian sama temannya yaitu sama Agi, ya. Dino mau jemput Agi, tapi ternyata Dino ini terlambat bangun, kesiangan, gak sarapan, ditambah dia pamit sama mama papanya teriak-teriak. Menurut kamu sikapnya Dino bagaimana? Tercela, betul. Tulis di sini sayang. Nih, tercela. Ya, oke. Kenapa Miss tercela? Tercela itu nak, Miss ya jelaskan dulu ya. Tercela dan terpuji itu adalah kata yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah sikap atau perilaku yang baik dan tidak baik. Tercela artinya dia kurang baik. Terpuji artinya dia melakukan sesuatu yang baik. Nah, apa yang dilakukan Dino tadi itu bukanlah sebuah hal yang terpuji, bukan sebuah hal yang baik, tapi sebuah hal yang tercela atau tidak baik. Kenapa? Satu, udah bangunnya kesiangan, ya kan? Terus dia pamit ke mama papanya teriak-teriak, gak sarapan, terburu-buru. Nah, itu yang tercela ya nak. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar di tematik 1C. Subtema yang pertama yaitu kegiatan di pagi hari. Kalian sudah belajar mengenai Pancasila dan isinya. Tolong ya, tolong Pancasila dan isinya ini dihafalkan. Wajib harus bisa Pancasila dan isinya. Kalian juga sudah belajar dengan nama dan lambang bilangan. Nama bilangan itu adalah angka yang ditulis dengan menggunakan kata atau huruf ya sayang. 10, SEPULUH, 10. Ya, tapi kalau lambang bilangan dia adalah angka yang ditulis dengan angka 1 dan 0 berarti 10 gitu ya. Lalu kalian juga belajar mengenai cara perbedaan antara pagi dan siang, pagi dan malam. Kalau pagi hari langitnya cerah, burung berkicau, ayam berkokok, ya kan? Matahari terbit dari timur, lalu semua orang beraktivitas. Dan suasananya ramai. Tapi kalau di malam hari langitnya gelap, hanya ada bulan dan bintang. Kalau di pagi hari tadi ada matahari, lalu semua orang beristirahat, ya kan? Adanya suara jangkrik ya kalau malam hari. Nah, suasananya sepi. Nah, itu adalah perbedaan siang dan malam. Tenang saja, nanti di buku ini kita akan kupas habis mengenai perbedaan siang, sore, malam, dan pagi, siang, sore, dan malam, ya nak? Oke, terima kasih anak-anak buat hari ini. Terus semangat belajar, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan lupa makan sayur dan buah, dan terus berdoa supaya bangsa Indonesia terbebas dari virus corona dan kita segera bisa beraktivitas seperti dulu ya nak, bisa berjumpa di sekolah tanpa takut apapun. Terima kasih anak-anak, God bless you.